Risiko keamanan informasi. Berdasarkan pendekatan ISO 27005 versi 2022, apakah setiap vulnerability otomatis menjadi risiko keamanan informasi? Jawabannya, belum tentu. Risiko muncul ketika sebuah ancaman atau threat memiliki peluang untuk memanfaatkan vulnerability yang ada, sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi. Coba kita lihat kondisi yang sering terjadi. Ada sistem yang memiliki vulnerability, tetapi tidak pernah dieksploitasi. Di sisi lain, ada vulnerability yang terlihat sederhana, tetapi ketika dimanfaatkan oleh threat yang tepat, dampaknya bisa sangat besar. Artinya, kita tidak cukup hanya bertanya, apa vulnerability yang kita punya? Kita juga perlu memahami threat apa yang mungkin memanfaatkannya, aset apa yang terdampak, dan konsekuensi apa yang bisa terjadi. Inilah mengapa pendekatan ISO 27005 versi 2022 menempatkan identifikasi risiko sebagai proses yang perlu dilakukan secara sistematis. Organisasi perlu memahami aset, proses, teknologi, dan manusia yang terlibat, kemudian mengidentifikasi threat dan vulnerability yang relevan. Dengan pendekatan ini, organisasi tidak hanya mengumpulkan daftar kelemahan, tetapi mulai memahami hubungan antara ancaman, kelemahan, kemungkinan kejadian, dan dampaknya terhadap bisnis. Jadi, jangan berhenti pada pertanyaan, apa vulnerability kita? Mulailah bertanya, threat apa yang mungkin memanfaatkannya, dan risiko apa yang bisa muncul? Karena memahami risiko bukan tentang mencari sebanyak mungkin kelemahan, tetapi tentang memahami mana yang benar-benar perlu kita kendalikan. Identifikasi. Kalau kita ingin mengelola risiko keamanan informasi, sebenarnya apa yang harus kita identifikasi terlebih dahulu? Jawabannya bukan langsung mencari nilai risikonya, tetapi memahami penyebab yang dapat memunculkan insiden keamanan informasi. Dalam pendekatan ISO 27005 versi 2022, kita perlu melihat setidaknya dua hal yang saling berhubungan, threat dan vulnerability. Threat adalah potensi ancaman yang dapat menimbulkan kejadian yang merugikan. Sementara vulnerability adalah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh threat tersebut. Bayangkan sebuah sistem memiliki celah keamanan. Celah itu sendiri belum tentu langsung menjadi insiden. Risiko mulai menjadi lebih nyata ketika ada threat yang mampu memanfaatkan kelemahan tersebut. Karena itu, identifikasi risiko tidak cukup hanya dengan membuat daftar vulnerability dari hasil vulnerability assessment atau penetration test. Kita perlu menghubungkan siapa atau apa ancamannya, kelemahan apa yang tersedia, aset atau proses apa yang terdampak, dan bagaimana ancaman tersebut dapat berkembang menjadi insiden keamanan informasi. Disinilah proses identifikasi menjadi penting. Semakin baik kita memahami hubungan antara threat dan vulnerability, semakin tepat pula organisasi menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan. Jadi, saat melakukan risk assessment berikutnya, jangan hanya bertanya, apa kelemahan yang kita punya? Tanyakan juga, threat apa yang bisa memanfaatkannya? Karena risiko yang baik bukan sekadar ditemukan tetapi harus dipahami penyebab dan konteksnya agar dapat dikendalikan dengan tepat. Threat. Ketika kita bicara tentang threat, apakah yang langsung terbayang hanya hacker dan serangan siber? Padahal, ancaman terhadap keamanan informasi jauh lebih luas dari itu. Threat adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan insiden atau memberikan dampak terhadap aset dan informasi organisasi. Dan sumbernya bisa datang dari berbagai arah. Ada threat yang bersifat fisikal, seperti kebakaran, banjir, kebocoran pipa, atau ledakan gedung. Ada natural threat, seperti gempa bumi, cuaca ekstrem, pandemi, maupun gangguan lingkungan lainnya. Ada technical threat, misalnya kegagalan hardware, bug pada software, atau maintenance yang gagal. Kemudian ada human action, seperti pencurian data, sabotase, hingga social engineering dan penipuan. Jangan lupa juga infrastructure threat, seperti gangguan pasokan listrik, masalah jaringan,
atau kerusakan infrastruktur pendukung. Dan terakhir, service rate ketika layanan yang kita andalkan mengalami error, outage, atau bahkan akses yang tidak sah. Jadi, kalau organisasi hanya fokus pada cyber attack, sebenarnya kita baru melihat sebagian kecil dari threat landscape. Dalam risk assessment, yang penting bukan sekadar membuat daftar ancaman, tetapi memahami threat mana yang relevan terhadap aset, proses, dan konteks organisasi kita. Karena threat yang tidak kita kenali, tidak akan bisa kita antisipasi. Coba evaluasi kembali risk register organisasi Anda. Apakah threat yang teridentifikasi sudah mencakup seluruh sumber ancaman, atau masih terlalu fokus pada serangan siber vulnerability? Pernahkah kita merasa sistem sudah aman, semua teknologi sudah terpasang, tetapi tetap saja ada celah yang bisa dimanfaatkan? Inilah yang disebut vulnerability atau kerentanan, yaitu kondisi yang dapat membuka peluang terjadinya insiden keamanan informasi. Kerentanan tidak hanya berasal dari teknologi, tetapi bisa muncul dari berbagai aspek. Hardware yang tidak terlindungi, software yang tidak melalui pengujian keamanan, lokasi yang rawan bencana, hingga personel dengan awareness yang rendah, semuanya dapat menjadi titik lemah. Begitu juga dengan network yang tidak terlindungi dengan baik dan organisasi yang memiliki kelemahan dalam audit, prosedur, maupun proses pengadaan. Karena itu, dalam pendekatan ISO 27005 versi 2022, mengenali vulnerability menjadi bagian penting dalam memahami dan menilai risiko keamanan informasi. Semakin baik kita mengenali titik lemahnya, semakin tepat pula kita menentukan pengendalian untuk mencegah risiko berkembang menjadi insiden. Jadi, jangan hanya bertanya, apa yang sudah kita lindungi, tetapi juga tanyakan, di mana celah kita masih terbuka, dan apa yang harus segera kita perbaiki. Kesimpulan, kalau kita tidak memahami threat dan vulnerability, bagaimana mungkin kita bisa benar-benar memahami risiko keamanan informasi? Inilah titik penting dari seluruh proses risk management. Threat memberi kita gambaran tentang apa yang berpotensi menyebabkan insiden. Sementara vulnerability menunjukkan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh threat tersebut. Ketika keduanya dipahami secara bersamaan, organisasi mulai bisa melihat risiko dengan perspektif yang lebih utuh. Bukan hanya mengetahui bahwa ada kelemahan, tetapi memahami siapa yang mungkin mengeksploitasinya, bagaimana skenarionya terjadi, dan apa dampaknya terhadap organisasi. Misalnya, vulnerability pada sebuah sistem tidak selalu memiliki tingkat risiko yang sama. Ketika vulnerability tersebut berhadapan dengan threat yang relevan dan berdampak pada aset kritis, prioritas pengendaliannya tentu menjadi berbeda. Karena itu, hasil identifikasi threat dan vulnerability seharusnya tidak berhenti menjadi daftar temuan. Informasi tersebut harus menjadi dasar untuk menentukan pengendalian yang tepat, menetapkan prioritas mitigasi, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Pada akhirnya, tujuan risk management bukan membuat organisasi bebas dari semua risiko. Itu hampir tidak mungkin. Tujuannya adalah memastikan organisasi memahami risikonya, mengetahui apa yang harus dikendalikan, dan mampu merespons perubahan threat landscape secara berkelanjutan. Jadi, coba lihat kembali risk assessment di organisasi Anda. Apakah threat dan vulnerability sudah benar-benar terhubung dengan risiko dan pengendalian? Karena semakin baik kita memahami sumber risiko, semakin kuat pula fondasi kita untuk membangun keamanan, informasi yang resilient dan berkelanjutan,